Di suatu desa, hiduplah anak laki-laki bersama dengan ibunya. Hidupnya sengsara dan miskin. Anak itu bernama Malin. Malin sangat disayang ibunya karena sejak kecil Malin sudah ditinggal mati oleh ayahnya. Ketika Malin sudah tumbuh dewasa, ia mulai berpikir untuk merubah kehidupan ekonomi keluarganya. Malin, datang ke sini nak, bantu ibu membawa kayu bakar ini. Sebentar. Aduh. Ibu, berapa lama lagi kita akan hidup seperti ini? Aku ingin mengubah kehidupan ekonomi kita ini. Entahlah, ibu juga tidak tahu Malin. Kita harus bersabar dan tetap berdoa kepada Tuhan. Ibu, aku punya ide. Biarkan aku pergi untuk mengubah nasib keluarga kita. Apa? Kamu mau pergi kemana? Tadi saat aku sedang di pasar, ada seorang saudagar kaya menawariku pekerjaan. Dia mengatakan bahwa dia sudah mengamatiku sejak lama dan hatinya tergerak melihat diriku yang selalu bekerja keras. Dan dia pun mengajakku untuk pergi ke pulau seberang untuk bekerja dengannya. Apa kau menerima tawaran itu? Ya ibu, aku langsung menyetujuinya. Entahlah, ibu pikir itu bukan ide yang bagus anakku. Jika kau pergi, siapa yang menjagaku di sini? Sementara Malin juga tidak tega meninggalkan ibu sendirian. Tapi aku sudah datang dengan kondisi kita seperti ini. Aku berjanji akan kembali menjadi orang yang sukses. Ibu tenang saja, aku akan berbicara dengan Putri supaya bisa menjenguk ibu setiap hari sehingga aku kembali. Baiklah, jika itu memang keinginanmu. Tapi kamu harus pegang janjimu untuk balik ke sini. Baik. Malin pun pergi ke rumah Putri untuk meminta bantuannya agar menjaga ibunya selama dia merantau. Putri merupakan sahabat Malin yang selalu bersamanya dalam suka maupun duka. Siapa? Malin, Mau ada apa kamu kesini, Malin? Mari masuk. besok aku ingin pergi. Ingin pergi kemana? Besok aku ingin pergi merantau. Apa? Merantau padamu. Jika kamu pergi merantau, siapa yang akan merawat ibumu di sini? Karena itu aku ingin minta tolong padamu. Tolong jagalah ibuku. Dan jenguklah dia setiap hari hingga aku kembali. Oh, baiklah kalau begitu. Semoga kamu nanti sukses di sana. Dan ingat pesanku, jangan lupakan kami yang ada di sini ya, Malin. Ya, terima kasih. Kalau gitu aku pulang dulu ya. Iya. Ya, masih. Sama-sama, Malin. Keesokan harinya, sesuai janjinya, Ibu Malin mengantarkan anaknya ke pelabuhan. Jaga dirimu baik-baik nak, cepatlah pulang. Baik Bu, doakan ya supaya Malin dapat rezeki yang banyak. Iya, hati-hati di jalan. Malin pun memulai perantauannya. Ia pergi berlayar bersama saudagar kaya. Saudagar itu memberikan Malin pekerjaan sebagai karyawan. Saudagar tersebut mempunyai putri sematawayang yang bernama Risa. Ketika Malin melihatnya, ia langsung jatuh hati. Risalah yang membuat Malin untuk lebih semangat bekerja. Di kampung halaman Malin, Ibu Malin sangat gelisah dan khawatir dengan anaknya.
Beliau takut jika Malin tidak pulang kembali ke kampung halamannya dan melupakan sosok ibu yang melahirkannya. Putri, aku rindu dengan Malin. Kira-kira kapankah ia kembali? Apa Malin baik-baik saja saat ini? Aku takut. Jangan takut, Bu. Malin pasti akan kembali. Ia telah berjanji padaku. Ya, terima kasih Putri. Entah apa jadinya aku tanpamu. Sama-sama, Bu. Jangan terlalu dipikirkan. Semakin hari, semakin gigih semangat Malin untuk bekerja lebih giat. Sehingga pada suatu hari, saudagar memanggil Malin. Malin, kamu ditarik sama bos di ruangannya? Benarkah? Iya. Kalau gitu aku kesana dulu ya. Ya udah. Masuk. Apakah Anda memanggil saya, Pak? Ya, Malin. Selamat. Jabatanmu baru saja kunaikkan. Semoga kamu senang dengan jabatan barumu. Silahkan kamu boleh melihat ruang barumu sekarang. Terima kasih, Pak. Kalau begitu saya permisi dulu ya, Pak. Ya, Terima kasih banyak, Pak. Sekarang aku kaya raya. Aku bisa membeli apapun dengan uangku. Karena itu, Risa pasti mau menikah denganku. Semakin hari, Ibu Malin semakin merindukan anaknya, membuatnya semakin lelah di usia tuanya. Namun, Putri selalu memberikan dukungan untuk Ibu Malin, bahwa Malin baik-baik saja dan akan kembali ke kampung halamannya. Kenapa ya? Anakku tidak ada kabar. Jangan sedih, Bu. Aku lelah, Putri. Kita telah menunggu Malin selama berbulan-bulan, tapi tidak pernah mendapat kabar darinya. Percayalah, Bu. Malin pasti akan kembali dan akan menjadi orang sukses lagi. Terima kasih, Putri. Jika tidak ada kamu, aku pasti kesepian. Baiklah. Karena kerja kerasnya, Malin berhasil menjadi orang kaya. Sesuai dengan keinginannya, Malin menikahi Risa. Mereka hidup bahagia dan menjadi pasangan yang romantis. muka kamu kenapa? Malin, aku bosan. Bagaimana kalau kita pergi berlibur? Sepertinya itu bagus. Bagaimana kalau kita pergi ke Pulau Angsa 2? Wah, itu pulau yang bagus. Aku setuju. Baiklah, kalau begitu kita akan berangkat besok hari. Seperti janji Malin, Malin dan Risa berlayar ke Pulau Dua Angsa. Dalam perjalanannya, mereka singgah ke kampung halaman Malin untuk mengisi berbagai perbekalan. Tapi, Malin tidak menemui ibunya. Ia hanya berjalan-jalan di sekitar dermaga saja. Ketika itu, Putri sahabatnya melihat Malin dan istrinya, Risa. Malin? Apakah benar dia Malin? Ya, benar, itu pasti Malin. Aku harus memberitahukan ini pada ibu. Putri berlari menuju rumah ibu Malin, mengatakan bahwa Malin sudah kembali dan menjadi orang kaya. Bu, ibu. Ya, ada apa, Pak? Ibu, Malin telah kembali. Ia dari pelabuhan sekarang. Ia telah menjadi orang kaya. Benarkah? Apakah kamu lihat itu Malin? Ya, ibu. Aku yakin, 1000 yakin bahwa itu Malin bersama dengan istrinya. Ayo kita ke pelabuhan sekarang. Ayo, Bu. Sini aku bantu. Putri mendampingi ibu Malin untuk menemui Malin. Sesampainya di pelabuhan, ibu Malin melihat Malin dan memanggil nama Malin dari kejauhan, kemudian mendekati Malin.
tua ini, Malin? Jawab aku, Malin. Siapa wanita tua ini? Siapa wanita ini, Malin? Apakah ia istrimu? Sungguh wanita yang cantik. Jangan sentuh aku. Jangan menyentuhnya. Kulit makan mengotori kulitnya. Malin anakku. Malin, lupakah kamu dengan ibumu? Lupakah kamu dengan janjimu untuk kembali? Celakalah kau, Malin. Tidak pernah membuat janji apapun pada kami berdua. Kalian bawa begitu saja. Mengawal, bawa dua wanita ini pergi dari sini. Baik, Tuan. Malin, anakku. Jangan panggil aku anakmu. Aku tidak pernah mempunyai ibu kota sepertimu. Janganlah membual. Ayo kita pergi dari sini. Malin, jika kau tidak menganggap aku ibumu, aku tidak segan-segan mengutukmu. Malin, dasar anak durhaka. Silakan saja. Aku tidak pernah merasa kau ibuku. Benar-benar anak durhaka. Kamu berani menantangku. Jangan sampai kau menyesal pernah berbuat itu kepadaku. Buktikan saja, aku tidak takut. Malin, terkutuklah kau menjadi batu. Oh, Malin. Suara apa itu, Tuan? Apakah mau menggunakannya? Aku tidak tahu. Akan mati rasa. Tidak tahu. Tidak tahu. Malin suamiku. Tuan, apa yang telah terjadi padamu, Tuan? Terima kasih semuanya. Dadah. Terima kasih. Udah kita ya.